Teman-teman boleh panggil saya Dewi. Saat ini saya di PP Hipersi sebagai Ketua Bidang Diklat dan Penelitian. Oke, teman-teman. Background pendidikan saya dari Akper, RSPAD, lulus tahun 91, S1 dari FIK UI, lulus tahun 98, S2, saya kebetulan nggak sekolah di Indonesia, saya sekolah di Australia. S2 saya dari UTS, lulus tahun 2007, untuk S2 Critical Care dengan Neuroscience. Dan S3 saya dari FIK UI, disertasi saya tentang ICU, lulus tahun 2019. Saat ini saya di Universitas Binawan sebagai Dekan Fakultas Keperawatan dan Kebidanan. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita mulai saja tentang kebijakan standar pelayanan keperawatan ICU. Kenapa kita harus paham ini? Karena ini merupakan salah satu kompetensi yang harus teman-teman miliki kalau teman-teman mau bekerja di ICU. Nah, yang akan kita bahas yaitu tentang standar pelayanan keperawatan ICU, manajemen pelayanan ICU, falsafah pelayanan ICU, dan standar kompetensi perawat di ICU. Kalau kita bicara kompetensi, di ICU itu banyak gray areanya, banyak area abu-abunya, gitu kan. Teman-teman harus paham mana itu kompetensi perawat, mana itu kompetensi dokter. Jangan nanti bangga-bangga bisa intubasi, tetapi kasus dekubitus, kasus plebitis banyak di ICU, kan gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat gambaran seperti ini, gambaran pasien kritis di ICU gitu kan, yang pasti tidak akan ditangani oleh hanya satu dokter. Ada berbagai multidisiplin keilmuan yang akan menangani pasien kritis ini, termasuk perawat di dalamnya. Nah, orang-orang yang menangani pasien kritis ini semuanya punya kompetensi. Kita pun perawat punya kompetensi yang diatur di standar pelayanan keperawatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, kalau pasien kritis ini masuk ke ruang ICU, dia ada di ICU, di ICU-nya sendiri ada kriterianya. Kriteria pasien masuk ke ICU, kriteria orang-orang yang bekerja di ICU, baik perawat maupun dokter, dan ada kriteria untuk alat-alat yang ada di ICU. Semuanya itu ada di standar pelayanan ICU yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Sebenarnya kalau kita lihat dari definisi ICU, di ICU itu udah ada rambu-rambunya. Dari definisi udah kelihatan jelas rambu-rambu tentang ICU itu seperti apa. Ini ada 3 definisi. Definisi yang pertama dari Depkes tahun 96 dikatakan bahwa ICU merupakan bagian dari rumah sakit yang terpisah dengan staf khusus dan perlengkapan khusus. Staf khusus di sini baik perawat maupun dokter, untuk dia bisa bekerja di ICU, mereka harus punya pelatihan ICU, gitu kan. Nah, perlengkapan khusus ventilasi mekanik pasti ada di ICU. Memang sekarang ini di beberapa rumah sakit ventilasi mekanik ada di ruang emergensi. Tetapi core kompetensi kita perawat ICU harus paham, gitu kan. Yang tujuannya untuk apa? Untuk observasi, perawatan, terapi pasien, pasien yang seperti apa yang masuk ICU, pasien yang mengancam jiwa atau potensial mengancam jiwa yang diharapkan masih reversible. Jadi sebenarnya pasien yang masuk ke ICU diharapkan masih bisa diobati. Jangan sehari, 2 hari, sejam, 2 jam pasien itu meninggal. Kalau itu terjadi, nanti angka kematian di rumah sakit tinggi, itu dampaknya nanti ke akreditasi rumah sakit. Nah, sekarang kita masuk ke definisi ICU yang kedua. Dikatakan bahwa ICU merupakan unit perawatan khusus yang merawat pasien sakit berat dan kritis yang mengancam jiwa, melibatkan tenaga kesehatan terlatih yang didukung oleh peralatan khusus. Kalau dibilang melibatkan tenaga kesehatan terlatih, sebenarnya fresh graduate nggak bisa masuk dalam kategori di ICU karena ini udah ada dari definisi ICU, kan gitu. Nah, di definisi ICU yang ketiga, bagaimana orang-orang dan alat-alat yang ada di ICU digunakan untuk memberikan pelayanan perawatan pada pasien-pasien yang mengancam jiwa atau potensial mengancam jiwa, gitu kan, pasien yang mengancam jiwa, yang banyak injuri dan juga banyak komplikasi. Tetapi jangan juga nanti di ICU nambah-nambah komplikasi.
Tadinya nggak ada dekubitus, dapat dekubitus. Tadinya nggak ada VAP, dapat VAP. Jadi sebenarnya dari 3 definisi ini sudah diatur tentang orang yang bekerja, pasien yang masuk, alat-alat yang ada di ICU, dan bagaimana kita memberikan pelayanan pada pasien yang kita rawat di ICU. Nah, kalau kita bicara tentang pelayanan keperawatan ICU berdasarkan Kemenkes 2011, dikatakan bahwa pelayanan keperawatan yang diberikan pada pasien dalam kondisi kritis di ruang perawatan intensif yang dilaksanakan secara terintegrasi oleh tim yang terlatih dan berpengalaman di bidang critical care. Jadi kalau dibilang tim terlatih, fresh graduate tidak masuk kategori ini, kan gitu. Nah, di ICU sebenarnya ada klasifikasi. Klasifikasi yang dibuat oleh Depkes sejak tahun 96 yang sampai sekarang masih ada, gitu kan? Masih ada, masih kita pergunakan, gitu kan? Klasifikasi ini kita kenal dengan primer atau rumah sakit tipe C, sekunder rumah sakit tipe B, tersier rumah sakit tipe A, malah di kita ini ada rumah sakit tipe D. Kuartir di kita belum ada, gitu kan? Pemerintah sebenarnya Kemenkes membuat klasifikasi ini tidak lagi berdasarkan primer, sekunder, tersier, tetapi berdasarkan level 1, level 2, level 3, gitu kan. Tetapi yang berdasarkan level ini Permenkesnya belum keluar sampai sekarang, gitu. Padahal itu sudah rampung sejak tahun 2022, gitu, karena saya terlibat di dalamnya. Nah, sekarang teman-teman lihat, rumah sakit teman-teman itu masuk klasifikasi yang mana, gitu kan? Nah, ini klasifikasi pelayanan yang harus diberikan, gitu, yang sudah diatur oleh Depkes sejak tahun 96. Primer atau rumah sakit tipe C, seluruh kemampuan pelayanan ini harus mampu diberikan, gitu kan? Kalau berdasarkan yang level, itu level 1, rumah sakit tipe D yang masuk dalam kategori level 1, gitu kan intinya. Nah, kemampuan itu harus benar-benar diberikan. Sekarang kita lihat RJP berdasarkan akreditasi rumah sakit, gitu kan? Semua orang di lingkungan rumah sakit harus bisa BHD. Kalau dulu kan cuma nakes doang. Kalau sekarang mau satpam, mau OB harus bisa BHD. Makanya diajarin kan gitu. Pengelolaan jalan nafas, intubasi trachea, ventilasi mekanik kan gitu. Tapi masih banyak juga nih rumah sakit tipe C, ventilasi mekanik aja mereka nggak bisa mengelola dengan tepat dan benar. Ada ventilator, ada, tapi masih didus, masih diplastikin, masih banyak yang kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat terapi oksigen. Kalau yang namanya terapi oksigen ini medikasi, ini wewenang dokter. Tetapi kita perawat harus paham kapan pasien harus dikasih RM, NRM, face mask, atau harus diintubasi. Dan ini ada hubungannya dengan AGD, makanya kita harus paham tentang AGD. Nah, selanjutnya pemasangan vena sentral, CVC. Nggak semua dokter mau pasang CVC. Kelihatannya di mana? Udah pakai obat vasoaktif, udah pakai TPN, masih pakai perifer. Akhirnya apa? Tiap hari nanti pasang infus terus karena prebitis terus, kan gitu. Selanjutnya, pemantauan EKG, puls oximetri, dan tekanan darah non-invasif. Di ICU minimal kita harus paham EKG normal, harus paham. Tetapi kalau EKG normal itu kita nggak paham, yang abnormal pasti nggak akan bisa, gitu kan? Puls oximetri memudahkan kita bekerja di ICU supaya nggak sering tusuk-tusuk AGD. Tetapi jangan juga nanti kita hanya ngelihat saturasi, karena bisa saja saturasi masih di atas 90, gitu kan? Tetapi napas pasien udah gak bagus gitu, napasnya udah berat gitu. Totalnya oksigen yang udah dikasih 15 liter, tapi karena terpaku dengan saturasi, nanti ada tuh istilah istilah apa? Oh, tiba-tiba pasien apnu. Kalau dibilang tiba-tiba pasien apnu, yang apnu tuh dokternya sama perawatnya. Karena nggak ada yang namanya respirasi itu tiba-tiba apnu, kecuali heart attack, kan gitu. Nah, sekarang kita masuk ke tekanan darah non-invasif. Ini tergantung klinis pasien. Apakah tiap 15 menit, tiap 30 menit, atau tiap 1 jam. Nah, kita bicara tentang terapi. Terapi secara titrasi, nutrisi enteral yang diberikan, dan parenteral.
Ini semuanya ada hubungannya dengan berat badan pasien. Kan gitu. Alhamdulillah kalau di ICU-nya ada bed cycle-nya, ada tempat tidurnya, ada timbangan berat badannya. Berarti terapi yang diberikan, nutrisi yang diberikan, cairan yang diberikan pas sesuai dengan berat badan pasien. Kan gitu. Nah, selanjutnya pemeriksaan lab, fungsi vital dengan alat, dan fisioterapi dada. Tidak semua pasien harus dilakukan chest fisioterapi. Lihatlah diagnosa pasien. Nah, kita masuk ke sekunder. Dari primer, nanti ada ditambahkan kateter vena sentral dan arteri, gitu kan. Tekanan darah invasif, perawatannya gimana, apa yang harus kita perhatikan, penunjang fungsi vital dengan alat, prosedur isolasi, nggak ada ruang isolasi, berarti APD-nya yang harus dilengkapi, kan gitu. Hemodialisis intermittent dan kontinu. Nah, intermittent ini yang mengerjakan perawat HD, tetapi tidak bisa kita kerjakan kalau tekanan darah turun. Makanya dilakukanlah kontinu. Ini yang mengerjakan siapa? Perawat ICU yang kita kenal dengan CRRT, CVVH, ataupun CVVHD. Nah, sekarang yang tersier, dari yang primer nanti ditambah lagi ada kateter vena sentral, arteri, Swan-Ganz kateter. Nah, Swan-Ganz kateter ini biasa dipasang pada pasien bedah jantung. Kita bisa mengukur kardiak output, kardiak index, stroke volume, PCWP gitu kan. Tetapi memang Swan-Ganz kateter ini tidak bisa disambung ke tidak bisa kita ukur secara manual, kita harus sambung ke transducer. Beda dengan ICP. ICP bisa kita ukur secara manual, kita bisa sambung ke transducer. ICP untuk mengukur tekanan intrakranial pressure. Dan juga echo monitor yang dilakukan di ICU. Inilah kemampuan rumah sakit tipe A atau yang tersier. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang pelayanan keperawatan ICU primer, ini pelayanan keperawatan pada pasien dengan pengelolaan resusitasi segera pada pasien sakit gawat yang membutuhkan tunjangan kardiorespirasi jangka pendek, gitu kan, baik pada pasien medik ataupun pada pasien bedah beresiko. Sebenarnya di ICU primer ini butuh analisa dokter yang tepat. Kalau sekiranya tidak bisa diatasi di ICU primer, harus buru-buru dirujuk gitu. Jangan sampai ada keterlambatan dalam penanganan pasien di ICU. Nah, selanjutnya untuk pelayanan keperawatan ICU sekunder, ini pelayanan keperawatan pada pasien dengan standar ICU umumnya yang tinggi, memberikan bantuan ventilasi mekanik lebih lama, gitu kan, tetapi tidak terlalu kompleks. Sedangkan untuk ICU tersier, ini pelayanan keperawatan ICU dengan rujukan tertinggi, termasuk bantuan hidup multisistem yang kompleks, gitu kan, bantuan ventilasi mekanik, bantuan renal ekstrakorporal, dan pemantauan kardioinvasif dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Nah, kalau kita di ICU itu ada indikasi pasien masuk ICU. Tetapi saya ingatkan buat teman-teman, meskipun ada indikasi pasien masuk ICU, kita perawat nggak boleh nolak pasien. Itu dokter yang melakukan kita. Nah, di indikasi pasien masuk ICU ada prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3, dan pengecualian. Nah, sekarang kita masuk yang prioritas 1. Prioritas 1, ini pasien kritis yang tidak stabil, perlu terapi suportif secara intensif, gitu kan. Pasien-pasien yang membutuhkan ventilasi mekanik, pasien-pasien yang membutuhkan obat-obat vasoaktif, gitu kan. Contoh pasien hipoksi, gitu kan, yang memang harus diintubasi, atau pasien yang udah diluding cairan tapi tensinya nggak naik-naik karena hipotensi, atau pasien shock, pasien pos bedah torak, gitu kan. Selanjutnya yang prioritas 2. Prioritas 2 ini yang memang perlu pemantauan intensif dan kompleks, yang tidak stabil, yang diantisipasi terhadap kemungkinan timbul dekompensasi. Apa yang harus kita lakukan gitu kalau kita dapat pasien pasca kardiak arrest gitu kan? Suhu harus di bawah 36 derajat minimal 24 jam. Berarti apa? Kita harus pasang tuh blanket roll gitu kan? Harus turunin suhu tubuh pasien. MAP tidak boleh di bawah 70. Berarti obat-obat vasoaktif akan diberikan. Apalagi gula darah di rentang 140 sampai 180 mg per dm. Nah, selanjutnya pasien bedah mayor, gagal ginjal akut atau berat yang perlu dilakukan CVVH, CRRT, ataupun CVVHD, atau yang telah pembedahan.
Nah, sebenarnya pasien yang prioritas 2 ini umumnya terapi yang diberikan tidak terbatas. Nah, sekarang kita masuk yang prioritas 3. Sebenarnya pasien prioritas 3 ini kalau toh tidak masuk ICU nggak jadi masalah. Gitu. Dia di ruangan aja boleh nggak? Boleh-boleh aja. Karena apa? Sebenarnya yang prioritas 3 ini tidak memperbaiki penyakit pasien. Pasien yang terminal, udah kritis, tetapi memang pasien yang prioritas 3 ini butuh penjelasan dokter yang sangat jelas. Gitu kan? Sangat jelas. Sekarang kita lihat pasien yang udah metastase masuk ke ICU, apakah metastasenya berkurang? Kan enggak. Pasien yang nggak perlu intubasi, nggak perlu RJP, kan nggak perlu masuk ICU. Gitu kan? Nah, tapi butuh penjelasan dokter yang jelas. Nah, selanjutnya yang pengecualian. Pengecualian ini yang memang sudah pertimbangan yang luar biasa dan mendapat persetujuan kepala ICU. Jadi pasiennya seperti apa? Pasien yang DNR. Pasien DNR kan terapi maksimal, tetapi kalau ada asistol dia tidak dilakukan resusitasi. Pasien yang vegetatif permanen atau pasien yang MBO sengaja dipertahankan di ICU untuk kepentingan donor organ supaya organ yang didonorkan tidak rusak. Atau kalau di daerah banyak pasien titipan pejabat penting daerah, sebenarnya itu bukan kasus ICU gitu. Tapi siapa yang bisa nolak kalau dia ada bupati atau siapa gitu kan yang penting di daerah, nggak mungkin itu bisa ditolak. Itu lebih banyak ke sosial. Nah, sekarang ada yang masuk, pasti ada yang keluar. Yang keluar, yang jelas, yang keadaannya sudah membaik, yang tidak perlu pemantauan lagi, gitu kan? Jadi pasien-pasien yang keadaannya memang sudah stabil. Nggak mungkin pasien masih pakai ETT, masih pakai adrenalin dikeluarin dari ICU, kan gitu. Nah, selanjutnya pasien yang secara perhitungan terapi, pemantauan intensif tidak memberikan hasil yang berarti bagi pasien. Jadi contoh pasien ARDS tadi lahir, gitu kan. Nah, selanjutnya pasien atau keluarga menolak pulang paksa. Kalau yang namanya zaman dulu, pulang paksa itu banyak banget. Gitu, terutama saya di rumah sakit swasta gitu kan, pasien diintubasi segala macam dikasih bil lah, kaget-kaget lah bayarnya mah, minta dicabut, minta pulang gitu kan. Kalau sekarang karena ada BPJS, meskipun BPJS tidak mengcover secara keseluruhan, nggak sebanyak dulu, mungkin ada, masih ada, tapi tidak sebanyak dulu. Nah, selanjutnya pasien yang hanya perlu observasi intensif, gitu kan, titip ya di ICU 1 hari, ini biasanya pasien-pasien dari kamar operasi. Sebenarnya pasien-pasien yang dari kamar operasi ini, kalau dia tidak menggunakan ventilasi mekanik dan obat-obat vasoaktif, nggak perlu masuk ICU. Nggak perlu masuk ICU. Tetapi kalau dokter bedahnya atau dokter anestesinya kekeh harus masuk ke ICU, kita harus lebih aware, harus lebih perhatian, gitu. Harus ditanyain benar nih, ada kejadian apa sebenarnya pasien ini harus masuk ke ICU. Padahal dia tidak pakai ventilasi mekanik dan obat-obat vasoaktif. Kan itu yang harus ditanyain untuk pasien dari kamar operasi, gitu kan. Nah, selanjutnya ini fasilitas pelayanan sesuai dengan kriteria ICU. Yang namanya di ICU harus ada monitor bedside, kan gitu. Harus ada oksigen dan air kompresor yang sentral. Tapi kan masih banyak rumah sakit tabungnya masih banyak yang gede-gede gitu kan, bukannya oksigen sentral. Nah, selanjutnya ventilasi mekanik. Berapa jumlah ventilasi mekanik yang harus ada di ICU ya sesuai dengan jumlah bed yang ada di ICU. Gitu. Kalau dibilang ICU-nya 6, ya ventilatornya harus 6 gitu. Kalau misalkan dia lebih boleh gitu. Kalau misalkan 6 tapi ventilatornya cuma 2, berarti ICU-nya cuma 2. 4-nya bukan ICU tapi HCU. Karena perbedaan ICU dengan HCU hanya di ventilasi mekanik. Nah, selanjutnya apa? Infus pump. Ya, nggak mungkin lah kita di ICU pakai tetesan infus karena kita harus menghitung cairan masuk tiap jam. Apalagi siring pump. Nggak mungkin bednya 6, siring pumpnya 6. Karena satu pasien di ICU bisa pakai 5-6 siring pump. Apalagi feeding pump. Sebaiknya di ICU menggunakan feeding pump, gitu kan. Jadi ngasih makan rutin, gitu kan. Jangan nanti teman-teman ngasih makan pasien jam 2 pagi, jam 4 pagi, gitu kan. Itu sama juga ngebangun sahur pasien tuh. Apa yang terjadi sama pasien, gangguan pola tidur pasien terganggu ya perawat yang ngerjain.
Karena itu instruksi, kita tidak mengurangi kalori yang diberikan, tetapi kita mengatur jam pemberian makan, itu yang harus kita kerjakan. Makanya sebaiknya menggunakan feeding pump. Karena kalau pasien yang diinterupsi terus-menerus di malam hari, itu bisa mengakibatkan lama rawat pasien bisa memanjang. Itu ada jurnalnya, silahkan teman-teman baca. Nah, selanjutnya ini ada CRRT atau CVPH, gitu kan. Ini ada di ICU, ini yang mengerjakan perawat di ICU, kan gitu. Nah, kita bicara tentang standar fasilitas dan sarana pemeliharaan alat. Gunakan fasilitas dan peralatan sesuai dengan fungsi. Karena kalau tidak sesuai dengan fungsi nggak bisa diukur, kan gitu. Nah, selanjutnya lakukan kalibrasi. Lakukan kalibrasi. Bedakan kalau misalkan rumah sakit yang kecil dengan rumah sakit yang besar. Rumah sakit murah misalkan ventilatornya yang nggak pernah berhenti pasien keluar masuk pakai lagi, pasien keluar pakai lagi. Satu rumah sakit yang lebih kecil yang pakai ventilator sekarang pakai besok enggak, gitu kan. Jadi kalau kita kalibrasi jangan lihat tahun, tapi berapa ribu jam pemakaian. Nah, selanjutnya buat inventarisasi alat, gitu kan, jaga kebersihan dan sterilisasi, dan ikuti petunjuk operasional penggunaan alat yang ada di ICU. Nah, untuk kebijakan, saya yakin semua kebijakan ini di rumah sakit sudah ada. Eh, kalau nggak ada gimana, gitu kan? Kalau saya baru mau bikin ICU gimana? Ya silahkan teman-teman bikin, apakah itu komite atau diklat atau itu bidang, gitu kan? Jangan nanti atau mereka nggak bisa, gitu kan. Intinya teman-teman bikin, boleh Kak? Boleh, silahkan. Kalau itu untuk kepentingan ICU silahkan teman-teman buat, karena kita butuh tanda tangan direktur untuk kita pegangan kita, kan gitu. Kalau ada apa-apa, ini loh kebijakannya. Nah, sekarang dari semua kebijakan ini saya hanya menyoroti satu ini aja, tentang tata tertib petugas dan pengunjung. Saya yakin di setiap rumah sakit punya jam besuk. Tapi sebenarnya konsep ruang ICU itu nggak ada lagi jam besuk. Kapanpun keluarga pasien boleh masuk ke ICU sepanjang tidak dilakukan intervensi oleh perawat maupun dokter. Gitu. Waduh, kalau kayak gitu gimana ya? Malah ada di negara tetangga kita itu mereka sudah buat ruang tunggu keluarga pasien ada di dalam ICU. Kalau di kita kayak gitu, waduh. Nah, kalau kita mau buat kayak gitu, ya SOP-nya harus jelas juga, gitu kan. Sebenarnya, kenapa mereka membuat ruang tunggu keluarga pasien ada di dalam ICU? Karena keluarga merupakan support system terbesar buat pasien, gitu. Jadi untuk menghindari terjadinya PSTD, post stress disorder pada pasien-pasien yang dirawat di ICU yang lama, kan gitu. Jadi itu. Jadi kalau misalkan pihak manajemen nanti sewaktu-waktu buat, ya teman-teman nggak usah komplain, karena sebenarnya mappingnya seperti itu. Nanti PPI bilang, waduh nanti infeksi nosokomial. Karena desain ruang ICU itu kubikel. Jadi satu pasien, satu kamar yang tidak akan mengganggu pasien sebelahnya. Nah, selanjutnya untuk bicara tentang manajemen pelayanan keperawatan ICU. Ini proses pengelolaan ruang ICU yang melalui pendekatan asuhan keperawatan untuk mencapai pelayanan di ICU sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nah, kalau kita bicara tentang asuhan keperawatan intensif, ini tergantung kebijakan rumah sakit nih. Apakah pakai Nandanikno atau SDKI atau pakai literatur yang lain, itu sebenarnya nggak jadi masalah, gitu kan? Sebenarnya kalau teman-teman perhatiin mau Nandanikno, mau SDKI itu kan sama. Samanya apa? Ada pengkajian, diagnosa, perencanaan, intervensi, evaluasi. Nah, yang paling penting sebenarnya apa? Bagaimana proses asuhan keperawatan ini dijalankan dengan tepat dan benar di ICU. Kalau ini dijalankan dengan tepat dan benar, mutu asuhan keperawatan yang kita berikan pada pasien yang kita rawat di ICU pasti akan jauh lebih profesional. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang asuhan keperawatan ICU, ini merupakan rangkaian kegiatan praktek keperawatan yang diberikan oleh perawat yang kompeten untuk memberikan asuhan keperawatan di ICU. Nah, kalau mau dibilang kompeten, itu bukan diri sendiri loh yang mendeklarasikan, oh saya kompeten loh, enggak. Itu orang lain yang melihat kalau kita mampu. Kalau kita mau dibilang kompeten, secara pengetahuan kita bagus, secara perilaku kita bagus, secara skill kita bagus.
Dan untuk proses keperawatan dari pengkajian sampai evaluasi yang teman-teman dapetin di bangku kuliah, bagaimana ini kita bisa aplikasikan di rumah sakit khususnya di ICU kan gitu. Nah, untuk pengkajian keperawatan ini proses pengumpulan data tentang status kesehatan pasien yang kita berikan secara sistematik, menyeluruh, akurat, berkesinambungan. Karena dari data-data yang kita dapatkan memudahkan kita perawat merumuskan masalah kesehatan pasien dengan tepat dan merencanakan tindakan keperawatan secara komprehensif. Nah, sekarang di ICU ada jenis-jenis pengkajian. Nah, yang pertama yang kita kenal dengan pre-arrival, pengkajian sebelum pasien datang. Kan kita sering tuh pasien yang mau masuk ke ICU, apakah dari ruangan, dari IGD, atau dari ruang rawat inap, kan kita selalu tanya pasiennya dengan apa, diagnosanya apa, kesadarannya gimana, tanda vitalnya gimana, sudah diintubasi atau belum. Karena apa? Kalau sudah diintubasi berarti kita harus nyiapin ventilasi mekanik, kan gitu. Kenapa kita harus tanya diagnosa? Karena dari diagnosa udah ketahuan tuh. Oh, kira-kira lama dia di ICU. Berarti kasur betul itu harus sudah dipasang. Jangan nanti gitu kan. Udah seminggu dirawat di ICU baru pasang kasur betul itu. Jangan seperti itu. Nah, selanjutnya pengkajian segera quick assessment. Ini pengkajian yang kita lakukan pada saat pasien tiba di ICU. Apa yang harus kita lakukan gitu kan? Observasi A, B, C, D, E, airway perlu disaksen nggak, perlu dipasang OPA nggak, breathing ada napasnya nggak pasien, sudah diintubasi atau belum, sirkulasi lihat kapilier, lihat tekanan darah gitu kan, perlu obat-obat vasoaktif atau tidak, drugs obat-obatan yang diberikan, adakah alergi obat atau ada alergi makanan tertentu, equipment alat yang dipasang di pasien atau yang sudah terpasang di pasien gitu kan. Nah, kalau di ICU nih, pasien masuk ke ICU, itu diintubasi, sambung ventilasi mekanik, nanti kita lihat NGT sama kateter sudah terpasang atau belum. Kalau belum berarti kita pasang, gitu kan. Selanjutnya nanti kita lihat dipasang CVC nggak. Nah, selanjutnya nanti dilakukan X-ray, dilakukan cek AGD untuk melihat nanti AGD oksigennya berapa yang diperlukan atau nanti lihat posisi ETT dan CPP-nya bagaimana dari X-ray yang dilakukan. Nah, selanjutnya pengkajian lengkap, comprehensive assessment. Ini pengkajian semuanya. Dari keluhan utama, riwayat kesehatan sekarang, lalu riwayat sosial, psikososial, spiritual, serta pengkajian fisik dari setiap sistem tubuh pasien dari neurologi sampai integumen sehingga kita dapatkanlah data-data yang lengkap tentang pasien yang kita rawat di ICU. Nah, selanjutnya pengkajian berkelanjutan, ongoing assessment. Ini continuous monitoring yang dilakukan sesuai dengan kondisi pasien, gitu kan? Apakah kita mau stay tiap 15 menit, 30 menit, atau tiap 1 jam. Nah, di ICU jangan berpatokan dalam batas normal. Kenapa? Nadi 60 sampai 100 normal untuk dewasa. Tapi kalau nadinya itu cenderung makin lama makin naik, meskipun nggak secara signifikan, gitu kan, itu harus kita waspadai. Apa yang harus kita lihat yaitu urin pasien. Urin pasien, teman-teman jangan cuma buang-buang urin doang, 30, 20, 40, nggak kayak gitu. Tapi lihatlah perubahan warna urin. Karena kalau urinnya berubah dari jernih ke kuning, itu sebenarnya udah suatu tanda. Udah suatu warning yang harus kita waspadai. Jangan nanti kita diemin, tentunya makin kuning, nanti dicek urin kreatinin naik. Dapat tuh bonus gagal ginjal akut selama perawatan di ICU. Nah, selanjutnya diagnosa keperawatan. Ini dirumuskan berdasarkan data yang kita dapatkan. Data yang kita dapatkan, kita analisis, kita bandingkan, sehingga dapatlah data yang aktual maupun resiko. Nah, ini sehingga apa? Ini membuat diagnosa ini yang menjadi dasar untuk menyusun rencana keperawatan dalam mencapai peningkatan, pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan kesehatan pasien yang kita rawat di ICU. Nah, ini ada diagnosa prioritas. Sebenarnya, kenapa dibilang prioritas gitu kan? Karena kalau kita tidak lakukan treatment bisa mengancam kehidupan pasien. Contoh yang paling gampang, bersihan jalan nafas tidak efektif. Pasien diintubasi, selimnya kental, nggak usah disakset, biarin aja. Nanti oksigen yang masuk kurang.
oksigen yang masuk kurang, lama-lama kan kurang oksigen bisa mengancam kehidupan pasien. Kalau di ICU jangan membuat diagnosa prioritas kelemahan fisik. Ada diagnosa itu ada, tapi itu bukan diagnosa prioritas untuk pasien yang kita rawat di ICU. Kan pasiennya nggak bisa gerak ya, memang iya lah. Mana ada pasien di ICU bisa jalan-jalan kan gitu. Nah selanjutnya perencanaan. Ini langkah-langkah yang tujuannya untuk menyelesaikan masalah kesehatan pasien. Perencanaan yang kita buat, kita bisa melibatkan pasien kalau pasiennya kooperatif. Karena pasien di ICU sadar belum tentu kooperatif, keluarga dan tenaga kesehatan lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan karena apa? Dari rencana yang kita buat ini menjadi pedoman dalam melakukan tindakan keperawatan yang sistematis, efektif, dan efisien. Selanjutnya pelaksanaan. Ini tindakan yang memang sudah direncanakan. Dari semua perencanaan yang kita buat, kan nggak semuanya kita kerjain. Makanya itu kita operin ke dinas sore, ke dinas malam, apa yang sudah kita kerjakan, apa yang belum kita kerjakan. Makanya di pelaksanaan itu ada istilah kerjakan apa yang kau tulis, tulis apa yang kau kerjakan. Karena dari pelaksanaan inilah upaya untuk mempercepat kesembuhan, mencegah komplikasi, serta mempertahankan status kesehatan pasien yang kita rawat di ICU. Nah, selanjutnya evaluasi. Ini tahap akhir dari proses keperawatan. Karena dievaluasi inilah menggambarkan tingkat keberhasilan tindakan keperawatan yang kita berikan pada pasien yang kita rawat di ICU. Sekarang kita bicara tentang level perawat ICU. Sebenarnya di level perawat ICU ini ada beberapa periode. Maksudnya apa? Sebelum tahun 2015 untuk bekerja di ICU boleh PK1. Boleh PK1 dengan kualifikasi pendidikan D3 dan nurse dengan kompetensi standar yaitu tentang memahami konsep keperawatan kritis, memahami standar ASKEP pasien kritis, melakukan pendokumentasian PPI dan kompeten melakukan asuhan keperawatan dasar umum. Itu PK1. Nah, setelah tahun 2015 sampai sekarang di ICU itu harus PK3. Memang kita sudah mengajukan di ICU boleh PK2 tapi dengan catatan yang telah generalis. Ini pengajuan kita sudah kita masukkan itu sejak tahun 2019. Tapi sampai sekarang Permenkesnya belum keluar. Makanya kalau karena Permenkesnya belum keluar masihlah pakai PK3. Susah benar ya. Kenapa dari PK3 jadi turun ke PK2? Karena kita melihat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mungkin di Bali banyak PK3, gitu kan? Tetapi di luar Pulau Bali alangkah susahnya mencari PK3 di ICU. Nah, di aturan yang dulu, yang sekarang, yang sedang diajukan, itu yang tidak berubah hanya di PK3. Untuk nurse educator dan nurse clinical itu harus di PK3 karena nanti mereka yang akan menjadi mentorship untuk perawat baru dan juga untuk mahasiswa yang praktek di masa kita gitu kan. Karena untuk menjadi uh, nurse educator dan nurse clinical mereka harus punya pelatihan CI, mereka harus punya pelatihan mentorship gitu kan. Nah, di aturan yang dulu sampai PK4, yang sekarang dan yang diajukan sampai PK5. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang pasal pelayanan ICU, kita tidak bergeser dari etika kedokteran. Ada otonomi, beneficient, maleficent, justice. Mungkin teman-teman udah dapat etika perawatan, jadi saya nggak akan bahas ini. Nah, selanjutnya indikasi yang benar, koordinasi unit tata laksana pengawasan kontinu intervensi oleh tim, kebutuhan pelayanan kesehatan pasien, airway perlu disaksen enggak, perlu dipasang OPA enggak, breathing perlu diintubasi enggak, sirkulasi, lihat capillary refill, lihat tensi pasien, brain, lihat tergantung kesadaran, kalau dia DM, lihat gula darahnya hipo atau hiper, kalau dia GGA atau GGK, lihat urin kreatininnya, apakah perlu dilakukan CRT, CVVH ataupun CVVHD, dan kalau dia karena neuro, apakah karena edema, infak, perdarahan, gitu kan, serta organ lain untuk menentukan diagnosa dan terapi definitif yang tepat seperti apa. Nah, selanjutnya kerjasama multidisiplin dalam masalah medik kompleks, intensivis sebagai ketua tim ini tergantung klasifikasi rumah sakit. Kalau dia sekunder, tidak ada intensivis di sana, boleh spesialis penyakit dalam, paru, jantung, tetapi dengan catatan punya pelatihan ICU.
Tetapi kalau dia sekunder dan tersier harus intensivis sebagai ketua tim. Aturan itu ada di standar pelayanan ICU yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, selanjutnya ajas prioritas, kesesuaian indikasi maksud benar. Kalau toh nggak benar, nggak boleh nolak pasien, kan gitu. Nah, selanjutnya sistem manajemen peningkatan mutu terpadu, tim kendali mutu. Sebenarnya kalau ada audit internal itu representatif dengan audit eksternal. Karena di audit internal dilakukan perbaikan-perbaikan. Kurang SDM ditambahkan, kurang sapras dilengkapi, kan gitu. Selanjutnya kemitraan profesi medis, perawat, dan profesi lain. Efektivitas, keselamatan, dan ekonomis terpadu, kontinuitas pelayanan, bagaimana pelayanan yang kita berikan berkesinambungan. Nah, kalau kita bicara tentang falsafah keperawatan intensif, ini merupakan multidisiplin secara komprehensif yang diberikan pada pasien dalam keadaan kritis, yang perlu ditanggulangi dan diawasi secara ketat terus-menerus serta tindakan segera, yang tujuannya untuk observasi, perawatan, dan terapi. Nah, untuk perawat yang bekerja di ICU harus punya falsafah, harus bisa memberikan asuhan keperawatan kepada pasien dan keluarga dengan masalah fisiologis akut dan tidak stabil. Ini sesuai dengan jenjang karir, sesuai dengan akreditasi rumah sakit, kita harus memberikan asuhan keperawatan tidak hanya pada pasien, tapi juga pada keluarga. Nah, selanjutnya perlu pengetahuan tentang fisiologi, patofisiologi, dan farmakologi. Nah, yang teman-teman dapetin di bangku kuliah, gitu kan? Yang dapetin di bangku kuliah, bagaimana ini bisa diaplikasikan di ICU. Nah, sebenarnya kalau farmakologi kita perawat nggak bekerja nggak belajar secara dalam tentang farmakologi. Dan di aturan kita itu farmasi klinis tuh yang menjelaskan ke pasien atau keluarga pasien tentang efek samping obat yang diminum, gitu kan? Tapi teman-teman mungkin bisa lihat sejauh mana farmasi klinis itu menjelaskan ke pasien atau keluarga pasien. Kan gitu. Eh, saya sedikit sharing buat teman-teman. Saya kerja di Australia. Kalau mereka perawat di sana itu kalau bagiin obat itu bawa MIMS, bawa MIMS. Karena kan kita nggak mungkin hafal obat-obatan. Nah, di sana kalau ngasih obat dikasih tuh ini obat ini efek sampingnya ini. Jadi dijelasin efek samping obat yang diminum satu-satu. Pengalaman ini nggak saya dapat pada saat saya kerja di Indonesia. Jadi kan, nah dari situ apa yang bisa saya pelajari? Kalau pasien itu ngeluh, perawat di sana tahu, oh dia minum obat ini nih, keluhannya begini. Nanti dia bisa bilang sama dokter, dok, pasien yang ngeluh kayak gini karena minum obat ini, apakah obat ini harus di stop atau memang ada obat tambahan lain? Itu yang dilakukan. Kalau di sini kan enggak, ngasih obat ya ngasih obat aja, Pak, Bu, minum ya. Nanti kalau pasien yang ngeluh ya tinggal lapor, dokter yang dengar ya tinggal ngasih obat. Itulah perbedaannya, kan gitu. Selanjutnya mampu mempergunakan teknologi tinggi untuk mengukur parameter fisiologi dengan tepat. Ongoing assessment tadi saya sudah jelaskan di depan. Kita bisa mengenal secara dini komplikasi pada pasien yang kita rawat di ICU. Nah, selanjutnya situasi stres kerja tinggi, makanya terkenalah perawat ICU galak-galak, judes-judes. Padahal kalau menurut saya bukan galak atau judes kali ya, tegas gitu kan. Nah, selanjutnya mampu memberikan dukungan psikologis, komunikasi jelas dan kerja tim, makanya perlu sertifikasi untuk bisa bekerja di ICU. Nah, untuk perawat critical care harus yakin bahwa setiap pasien mempunyai kebutuhan individual dan berhak mendapatkan pelayanan yang terbaik. Jadi Mas jangan nanti pasien udah MBO, udah DNR, tambah dekubitus di mana-mana. Jangan seperti itu, begitu kan? Nah, selanjutnya kepedulian dan perhatian caring dari tim keperawatan, kualitas hidup pasien optimal didukung oleh lingkungan internal, eksternal, fisik dan psikologis. Nah, ini yang sering diabaikan oleh perawat di ICU. Apa? Psikologis pasien, gitu. Karena apa? Karena cenderung melihatnya ke monitor gitu. Padahal sebenarnya pasien-pasien yang dirawat lama di ICU bisa terjadi satu halusinasi dengar. Kok bisa terjadi halusinasi dengar? Iya,
Karena banyak bunyi-bunyian di ICU, bunyi ventilator, monitor, siring pump, infus pump, suction, belum lagi suara perawat yang bisa mengganggu kenyamanan pasien di ICU. Apalagi yang bisa terjadi pasien di ICU, satu, pasien bisa terjadi disorientasi waktu. Kenapa itu bisa terjadi? Mana ada di ICU yang gelap gulita. Pas di ICU pagi, mau siang, mau sore, malam pasti terang. Gitu kan? Terus terang, pengalaman saya di ICU selama 11 tahun, saya nggak pernah bilang tuh sama pasien, Pak, sekarang tanggal 22 Agustus, saya nggak pernah bilang. Nggak tahu teman-teman, saya nggak pernah bilang. Bilang jam kalau pasiennya nanya. Paling kalau pasien sadar, cuman selamat pagi Pak, sore Pak, malam Pak, gitu. Itu yang terjadi. Jadi pasien bisa terjadi disorientasi waktu. Apalagi yang bisa terjadi, mungkin selama ini teman-teman, kalau ada pasien yang meninggal di ICU, kalau ada keluarga pasien pas besok pasti suruh keluar. Pak, Bu, di luar dulu ya. Nanti kalau udah selesai, Bapak Ibu masuk lagi. Kadang kayak gitu. Kalau ada yang meninggal, lihat yang kompos mentis ada berapa orang. Yang kompos mentis itu panggil keluarganya, gitu kan. Suruh temenin yang pasien yang kompos mentis, kita beresin yang meninggal. Kenapa harus kayak gitu? Supaya yang kompos mentis itu nggak ngaco. Kenapa nggak ngaco? Ya karena dia ketakutan gitu. Itu yang terjadi. Nah, selanjutnya lingkungan kerja kondusif didukung oleh fasilitas yang memadai ini tergantung nih. Udah kerja nggak kondusif, udah fasilitas yang nggak memadai, kerja nggak kondusif karena seniornya suka nyuruh-nyuruh doang. Nah, selanjutnya kualifikasi tenaga perawat memiliki sertifikat khusus, pelayanan multidisiplin. Nah, sekarang kita masuk ke karakteristik perawat ICU. Ini udah diatur di Depkes sejak tahun 2006, yaitu untuk perawat yang bekerja di ICU harus bisa memberikan asuran keperawatan mengacu pada standar keperawatan ICU dengan konsisten. Nah, untuk tahu konsisten gimana caranya? Ya, psikotes dulu. Nggak semua orang mampu bekerja di area uh, kritis gitu. Makanya harus psikotes. Nah, selanjutnya menghormati sesama sejawat dan tim lain, mengintegrasikan kemampuan ilmiah dan keterampilan yang diikuti nilai etik legal. Nah, sekarang ini masyarakat kita udah pandai melek hukum gitu. Udah banyak yang melek hukum. Jadi hati-hati dalam kita menjelaskan ke pasien gitu kan. Sekiranya ada informasi-informasi yang tidak perlu kita sampaikan di depan pasien, ya kita overannya di nurse station kan gitu. Kan sekarang ini banyak LSM yang nyaruh jadi keluarga pasien kan gitu. Jadi hati-hati dalam kita menjelaskan pasien kan gitu. Nah, selanjutnya berespon secara terus-menerus dengan perubahan lingkungan, menunjukkan kemampuan keterampilan yang klinis yang tinggi, menerapkan keterampilan komunikasi secara efektif. Ini kelemahan perawat ICU. Komunikasinya kurang bagus. Kenapa? Karena biasa mentreatment pasien yang koma, pasien yang um, knockdown, akhirnya lupa sama pasien yang kompos mentis, kan gitu. Nah, selanjutnya, menginterpretasi analisa situasi yang kompleks, mengembangkan Penkes ini sesuai dengan akreditasi rumah sakit, sesuai dengan jenjang karir. Kita harus bisa memberikan Penkes pada pasien dan keluarga. Nah, selanjutnya berpikir kritis, mengembangkan pengetahuan dan penelitian ini sesuai dengan jenjang karir. Jadi kalau teman-teman mau naik ke PK5, harus ada penelitian. Jadi kalau nggak ada penelitian, nggak akan bisa naik ke PK5. Memang penelitian nggak gampang. Penelitian itu bisa kita kolaborasi, bisa dengan dokter, dengan ada dosen yang lagi ngambil penelitian, atau dengan ada mahasiswa yang sedang ngambil skripsi. Boleh nggak namanya dicantumin? Boleh, asal ikut kolaborasi. Jangan cuma namanya doang yang ditempelin, kan gitu. Tetapi saya ingetin buat teman-teman, yang bisa naik ke PK5 itu hanya yang nurse. Yang D3 nggak bisa naik ke PK5 gitu. Jadi itu yang harus dipahami. Jadi hanya yang nurse yang bisa naik ke PK5. Meskipun udah 30 tahun di ICU, 40 tahun di ICU nggak bisa naik ke PK5 kalau hanya D3. Nah, selanjutnya inovatif.
Kalau kita di ICU harus inovatif. Kalau sekiranya teman-teman tidak bisa melanjutkan ke jalur formal, ya pakai informal. Informal apa? Pelatihan, workshop, seminar gitu kan. Waduh, mahal nggak ada sponsornya katanya gitu kan. Ya dari mahasiswa yang praktek di rumah sakit teman-teman, lah kagak ada yang praktek di rumah sakit nggak ada mahasiswa yang praktek. Ya berarti dari Mbak Google, aduh Mbak Google bahasa Inggris, bisa pakai Google Translate. Kan itu yang kita lakukan. Yang penting di ICU itu perawatnya harus inovatif. Nah selanjutnya kita bicara tentang indikator standar pelayanan keperawatan. Ini ada standar 1 sampai standar 6. Di standar 1 gitu kan, ada kualifikasi pendidikan, lama kerja, pelatihan ICU, rasio pasien dengan perawat. Uh, Kualifikasi pendidikan semua nurse, lama kerja lebih dari 5 tahun. Pelatihan ICU semuanya udah ikut pelatihan ICU. Rasio pasien dengan perawat 1:1. 1:1. Secara kriteria struktur itu harusnya demikian. Kriteria proses, karena kita pegang satu pasien, otomatis kan kerja kita optimal. Miki optimal, oral hygiene optimal, gitu kan? Nah, kriteria hasil nanti nggak ada dokubitus, nggak ada VAP, lama rawat pasien tidak memanjang. Beda nih, kalau di standar 1, kualifikasi pendidikan rata-rata masih D3. Lama kerja rata-rata di bawah 2 tahun. Yang ikut pelatihan baru 1-2 orang, gitu kan? Baru 1-2 orang. Eh, Lebih parah lagi, rasio pasien dengan perawat 1:3. Kalau kita pegang 3 pasien ya, isu kerja udah kayak gangsing. Selesai satu, satu lagi, selesai satu lagi. Nanti selesai satu, balik lagi ke pasien yang satu. Kalau kita pegang 3 pasien di ICU, mohon maaf. Kalau hanya kita 3 pasien, mohon maaf nih. Kalau kita pegang 3 pasien, kita kan udah kayak gangsing. Selesai ini ke sini, selesai ini ke sini, selesai satu, balik lagi ke yang satu. Kalau kita pegang 3 pasien, tapi kita masih bisa duduk-duduk di nurse station, mohon maaf kalau saya bilang ya kerjanya asal kerja doang. Kenapa asal kerja? Ya mika-miki, mika-miki. Kasih obat. Tapi teman-teman tidak bisa menganalisa data yang ada di pasien. Nanti hasilnya apa? Dokubitus banyak, VAP tinggi, lama rawat pasien memanjang. Nah, sekarang kita masuk ke standar 2. Ada kebijakan ASIU, SPO, SOTK, kan gitu, ada uraian tugas. Secara kriteria struktur harusnya demikian. Kriteria proses kita bekerja sesuai dengan kebijakan, SPO, dan uraian tugas. Kriteria hasil pasti nggak akan ada komplain. Kalau toh masih ada komplain, berarti ada yang harus direvisi. Apakah kebijakan SPO atau uraian tugas? Bisa direvisi, sangatlah bisa, gitu kan? Jadi itu yang harus diperhatikan. Di standar 3 juga sama. Ada kebijakan yang ke SPO klinis, manajerial, dan metode penugasan. Gitu. Secara kriteria struktur itu harus seperti itu. Nah, kriteria proses kita bekerja sesuai kebijakan SPO, manajer, dan metode penugasan. Kriteria hasil pasti nggak akan ada komplain. Kalau toh ada komplain berarti ada yang harus direvisi. Nah, selanjutnya di standar 4. Standar 4 ini gampang. Kalau udah 1 minggu dirawat, baru pasang kasur dokubitus, berarti secara apa pre-arrivalnya nggak benar. Kalau benar gimana ya udah dirawat seminggu baru pasang kasur dokubitus, berarti kan pre-arrivalnya nggak benar. Standar 5 terdapat kebijakan, standar 6 ini kebijakan program K3 pasien, indikator pengejaran ke kan gitu, pengendalian mutu pelayanan keperawatan. Nah, dari standar 1 sampai standar 6 semuanya berdasarkan kriteria struktur, kriteria proses, dan kriteria hasil. Nah, sekarang kita bicara tentang standar kompetensi yang harus dimiliki oleh perawat di ICU berdasarkan Kemenkes 2011, baik itu ICU primer, sekunder, maupun tersier.
perawat pelaksana minimal D3 keperawatan, punya sertifikat ICU, pengalaman klinik di ruang perawatan minimal 2 tahun. Makanya di awal saya bilang, fresh graduate nggak bisa, karena aturannya ada. Tapi kan kenyataannya enggak. Fresh graduate kerja di ICU, nggak punya pelatihan kerja di ICU. Kenyataannya kan begitu, kan itu. Sebenarnya perekrutan perawat ICU yang tepat, gitu, perekrutan perawat ICU yang tepat minimal 2 tahun di ruangan, psikotes, selesai psikotes, ikut pelatihan, selanjutnya baru kerja di ICU. Itulah perekrutan perawat ICU yang tepat. Nah, selanjutnya ini kompetensi. Kompetensi ICU primer ini yang kita bahas, yaitu tentang konsep perawatan kritis, tentang isu etik hukum, ini yang bawain PPNI kan, menerapkan keterampilan komunikasi. Ini kalau kita di ruangan, bagaimana komunikasi harus kita tingkatkan, melakukan pengkajian dan analisa data. Nah, ini yang harus dipelajari. Jangan cuman observasi doang, ngasih obat segala macam, buang urin, CACM, tapi tidak bisa menganalisa data yang didapat, gitu kan. Pengelolaan jalan nafas, penggunaan dan pengelolaan ventilasi mekanik jangka pendek, gitu kan. Melakukan fisioterapi dada, terapi inhalasi, terapi oksigen, mengukur saturasi oksigen, monitoring hemodinamik non-invasif, BLS dan ALS, merekam dan melakukan interpretasi EKG, melakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan lab, gitu kan, interpretasi analisa gas darah, mempersiapkan asistensi pemasangan drainase torak dan pengelolaannya, pemberian terapi secara titrasi, nutrisi, cairan dan elektrolit, PPI, dan juga mengkaji support mekanisme coping pasien yang efektif. Nah, yang ini untuk yang sekunder, gitu kan. Yang ini yang untuk yang tersier, yang tersier. Nah, sekarang kalau dari semua kompetensi ini kita ada yang nggak ada, nah itulah tugasnya, apakah itu komite, ataukah itu diklat, ataukah itu bidang melakukan credentialing, mengisi gap yang nggak ada itu apa? Itulah yang harus diisi. Nah, selanjutnya untuk ketua tim penanggung jawab SIP. Untuk ketua tim pendidikan dan pengalaman kerja minimal D3 keperawatan, pengalaman kerja di ICU minimal 3 tahun, punya sertifikat ICU dan sertifikat pelatihan tambahan yang menunjang kompetensi. Gitu kan? Sertifikat pelatihan tambahan apa aja? Dia ACLS doang, EKG doang, ventilator doang, terserah. Tetapi yang paling penting yaitu sertifikat ICU. Nah, selanjutnya yang nurse. Yang nurse bukannya eskep. Kalau eskep belum selesai sekolah. Jadi kalau teman-teman melanjutkan pendidikan hanya sampai eskep, berarti yang diakui ini ijazah D3. Beda dengan saya. Kalau saya bukannya eskep, saya SKP. Karena lulusan keperawatan sebelum tahun 2000 itu gelarnya SKP. Setelah tahun 2000 gelarnya harus ada NS-nya. Itu perbedaannya. Nah, untuk nurse, pengalaman kerja di ICU minimal 2 tahun, punya sertifikat ICU dan sertifikat pelatihan tambahan yang menunjang kompetensi di ICU. Nah, sekarang untuk S2 keperawatan kritis. S2 keperawatan kritis nggak bisa ujuk-ujuk langsung minta jadi kepala ruangan. Oh, saya sudah selesai S2 keperawatan kritis, saya mau jadi kepala ruangan. Jangankan kepala ruangan, ketua tim aja kagak laku, kan gitu. Karena apa? Untuk bisa dia menjadi ketua tim di ICU untuk S2 keperawatan kritis, dia harus punya pengalaman kerja di ICU minimal 1 tahun. Dan satu lagi, untuk S2 keperawatan kritis, dia nggak perlu sertifikat ICU. Kenapa? Pada saat dia mendaftar untuk S2 keperawatan kritis, dia harus sudah punya sertifikat ICU. Itu yang harus dipahami. Nah, selanjutnya kompetensi klinis ketua tim. Kompetensi yang harus dimiliki oleh ketua tim, baik ICU primer, sekunder, maupun tersier. Yaitu apa? Kompetensinya 1,
kompetensi pelaksana, baik ICU primer, sekunder, tersier. Dua, kemampuan leadership, itulah kompetensi klinis ketua tim, gitu kan. Karena nggak gampang loh jadi ketua tim, karena nanti kalau anak buahnya nggak bisa, dia yang akan handle, kan gitu. Nah, selanjutnya Karu, kepala ruangan ICU, baik itu ICU primer, sekunder, maupun tersier. Minimal nurse, pengalaman sebagai ketua tim di ICU minimal 3 tahun, punya sertifikat manajemen keperawatan. Nah, sedangkan untuk S2 keperawatan kritis, pengalaman sebagai ketua tim minimal 2 tahun. Gitu. Nah, untuk S2 keperawatan kritis, eh, dia nggak perlu sertifikat manajemen. Karena dia pada saat S2 dia belajar itu. Dan untuk S2 keperawatan kritis, untuk dia bisa jadi kepala ruangan, berarti di ICU minimal 3 tahun. Nah, kompetensi kepala ruangan yaitu satu, kompetensi pelaksana, baik ICU primer, sekunder, tersier. Dua, kemampuan leadership. Tiga, kompetensi manajerial gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi kepala ruangan di ICU nggak gampang, nggak gampang. Kepala ruangan di ICU harus paham semua kompetensi anak buahnya, kan gitu. Harus paham nih. Kalau kepala ruangan itu kalau kepala ruangan itu nggak tahu kompetensi anak buahnya, jangan jadi kepala ruangan di ICU. Misalkan nih di ICU ada 5 orang yang senior atau 5 orang yang punya PK 5. Nah, yang 5-5-nya dinas pagi semua. Salah tuh kalau kayak gitu. Kalau kepala ruangan nggak bisa ngatur anak buahnya, jangan jadi kepala ruangan, guys. Karena apa? Kalau itu harus disebar di setiap shift, yang senior ataupun yang PK 5. Jangan nanti yang jaga di sore, malam, dan di weekend, yang jaga itu junior semua. Karena apa? Masalah-masalah yang sering terjadi di ICU itu sore, malam, dan di weekend. Kenapa itu terjadi? Karena apa? Karena yang jaga junior gitu. Yang seniornya maunya libur. Yang seniornya nggak mau jaga sore malam. Kalau weekend maunya libur. Memang ada ketentuan di rumah sakit, usia berapa nggak jaga malam ada. Tapi jaga sore dan jaga di weekend kan boleh-boleh aja, gitu kan gitu. Jadi kalau kepala ruangan tidak bisa mengatur anak buahnya, jangan jadi kepala ruangan di ICU. Nah, selanjutnya rasio, rasio setiap jaga. Di sini memang ada primer 1 perawat 2 atau 3 pasien, sekunder 1 perawat 1 atau 2 pasien, tersier 1 atau 2 perawat 1 pasien. Tetapi berdasarkan akreditasi rumah sakit dan nanti berdasarkan yang level 1, level 2, level 3, itu yang namanya ICU 1 perawat 1 pasien. Nggak ada lagi, oh kan nggak pakai ventilator. Kalau nggak pakai ventilator itu HCU, gitu kan. Nah, kalau tengah malam diintubasi di ICU, nyari perawatnya di mana? Kan gitu. Yang perlu diingat juga di kementerian itu, Kemenkes akan membuat tentang standar HCU. Untuk HCU 1 perawat 2 pasien. Karena apa? Karena tidak menggunakan ventilasi mekanik. Dan seluruh perawat HCU harus punya pelatihan ICU. Itu aturan yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Nah, selanjutnya, maka semua perawat dalam memberikan pelayanan dan asuhan keperawatan di ICU harus terregistrasi dan tersertifikasi. Nah, ini permasalahan ketenagaan perawat. Kalau sekarang SPK udah nggak ada. Kalau ada toh nggak pegang-pegang pasien kalau ada gitu kan. Nah, rasio perawat dengan pasien yang tidak sesuai gitu. Dan masih banyak lagi perawat ICU yang belum mendapatkan pelatihan. Yang jadi masalah suka rumah sakit aneh. Anehnya gimana? Udah ikut pelatihan nih, malah dipindahin ke di ruangan. Nanti masuk lagi yang belum punya pelatihan, itu agak aneh. Kecuali pindah ke ruangan karena dia naik jabatan kan gitu, atau yang jadi masalah juga nih,
Kalau rumah sakit sudah mengikuti aturan JCI murni, sebenarnya kalau rumah sakit mengikuti aturan JCI murni, seluruh perawat itu harus punya pelatihan ICU. Tapi JCI kita dimodifikasi. Perawat yang di ICU yang punya pelatihan ICU itu. Nah, ini tantangan keperawatan ICU ke depan. Ini penerapan yang belum optimal, itu kan tentang program PKB. Sebenarnya PKB ini bisa kita ikuti baik melalui pelatihan maupun seminar. Nah, memang kalau seminar ini hanya menambah pengetahuan, tidak menambah skill. Kalau skill itu latihan dan workshop, gitu kan? Karena masih banyak perawat ICU yang belum mendapat pelatihan. Untungnya sekarang ini rata-rata perawat di ICU suruh ikut pelatihan ICU. Kenapa? BPJS. Karena apa? Tidak bisa mengklaim BPJS kalau perawat ICU-nya tidak punya sertifikat ICU. Itu yang jadi masalah. Nah, kan jadi takutnya bukan karena takut sama regulasi, takut karena BPJS-nya tidak bisa diklaim, kan gitu. Nah, selanjutnya tantangan keperawatan ICU ke depan, gitu, program yang penerapan yang belum optimal, yaitu tentang standar pelayanan keperawatan di ICU. Saya ingatkan buat teman-teman, biasakan baca SPO di rumah sakit. SPO, khususnya di ruang ICU. Karena apa? Karena itu sebagai aspek legal kita bekerja di ICU kan. Jadi kalau ada komplain atau apa kan bisa dibilang, oh ini loh SPO-nya, gitu kan. Tapi kan kadang kita malas baca. Kan tulisan SPO itu kecil-kecil. Sebenarnya SPO itu bisa dibuat seperti diagram alur yang seperti eye catching gitu kan. Kadang kita malas kan baca. Nah, selanjutnya tantangan keperawatan ICU ke depan. Masih rasio perawat di ICU dengan pasien yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Masih bisa dihitung dengan jari. Rumah sakit yang sudah menerapkan di ICU 1:1. Ada, tapi masih bisa dihitung dengan jari. Nah, selanjutnya untuk kesimpulan, untuk meningkatkan kualitas mutu asuhan keperawatan dan profesional perawat, kita harus berpedoman pada PKB dan juga standar pelayanan keperawatan di ICU. Oke, teman-teman, cukup sekian dari saya. Kalau ada yang mau ingin ditanyakan atau ingin diklarifikasi, silahkan. Terima kasih Bu Aling untuk materi kebijakan startup pelayanan ICU. Kita ke sesi diskusi. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Izin Bu, saya bertanya. Silakan. Halo, Silakan. suara saya kedengaran kok. Dengar, silakan. Oh iya, izin Bu Aliana, saya ingin bertanya. Tadi kan Ibu sempat bilang kalau rata-rata kan sekarang itu banyak perawat ICU yang sudah bekerja di unit ICU, tapi banyak yang belum berpelatihan, Bu ya. Em, jadi sebenarnya boleh nggak sih Bu syaratnya eh, perawat yang bisa bekerja di ICU itu eh, memiliki pelatihan tapi eh, belum sertifikat ICU komprehensif begitu, Bu. Apakah harus wajib sertifikatnya ICU-nya itu harus yang ICU komprehensif begitu? Terima kasih, Bu. Sebenarnya pelatihan ICU ini yang diakui ya, di kementerian juga diakui. Pelatihan ICU dasar, pelatihan ICU komprehensif. Sebenarnya dulu itu kita punya pelatihan intermediate gitu kan. Jadi sebenarnya muatan intermediate dan dasar itulah komprehensif. Bedanya di mana? Kalau komprehensif itu bedanya dia harus praktek di rumah sakit gitu. Dan sebenarnya kalau teman-teman yang sudah pengalaman di ICU lama tetapi tidak punya sertifikat, sebenarnya ya cukup yang ikut pelatihan dasar dan intermediate. Cukup gitu karena kan udah memang kerja di ICU. Nah, sebenarnya yang ikut komprehensif Ya, itu yang memang mereka baru mau masuk ke ICU.
gitu kan, baru mau masuk ICU, alangkah baiknya dia ikut pelatihan dulu tuh yang komprehensif karena dia belum terpapar tentang ICU. Tetapi teman-teman nggak usah khawatir, sertifikat ICU yang dikeluarkan oleh Hipersi gitu kan, nanti kan selain SKP Kemenkes kan sekarang Kemenkes, tetapi nanti kita juga Iya, akan keluarkan sertifikat dari Hipersi, itu diakuin kok sama BPJS. BPJS oke. bisa bisa untuk klaim BPJS dengan sertifikat itu diakuin gitu. Jadi intinya masih bisa gitu. Jadi boleh nggak? Oh saya udah lama loh saya di ICU tapi saya belum punya sertifikat. Ya udah, bisa nggak saya cuma ikut pelatihan ICU dasar? Boleh-boleh aja, karena saya orang ICU, tapi saya belum punya sertifikat. Tetapi saya baru mau ditempatkan ke ICU. Saya belum punya pengalaman ICU. Rumah sakit mau menempatkan saya di ICU. Lebih baik ikutnya yang komprehensif. Kan gitu. Jadi itu saran saya sih, gitu. Oke, baik, terima kasih Bu. Berarti tetap kita bisa anggap legal Bu ya. Walaupun Iya, belum legal komprehensif, kok. didukung bisa didukung dengan pengalaman kerja yang mungkin Iya, lumayan benar. lama di ICU. Oke Bu ya. Iya, Oke. boleh. Ya, Karena terima kasih itu banyak Ibu. karena kalau kita nggak diakuin sama Kemenkes, nggak mungkin kita dapat SKP Kemenkes, kan gitu. Karena itu kan masuk di apa platform pelataran sehat, kan gitu. Ya, baik. Terima kasih Bu Nah, Eliana. oke, sama-sama. Ya, pertanyaan berikutnya. Izin Pak, mau Ayo bertanya. silakan, silakan. Ya Bu, ini mungkin curhat mungkin Bu ya. Saya bekerja di Kasih Ibu. Saya tamatan UPN Jakarta Bu. Lalu tamat kuliah, ngelamar di Kasih Ibu Denpasar, langsung diterima di ruang ICU. Saya bekerja 13 tahun di sana, belajar otodidak dan diajarkan oleh dokter anestesi di sana. Akhirnya pelatihan pertama saya ICU adalah pelatihan ini. Ya, saya sampai PK3 di ICU dan dokter anestesi pun kewenangannya memang lebih percaya ke PK3 ya Bu ya. Ada perawat baru masuk pun lebih percaya pada kami yang PK3 padahal kami belum pernah pelatihan Bu, kami belajarnya otodidak. Itu kewenangannya bagaimana ya Bu ya? Gini, sebenarnya kita punya pelatihan itu ibarat SIM, gitu, ibarat SIM-nya. Jadi meskipun kita otodidak, kita pinter, tapi kita nggak punya SIM, kan nggak bisa. Sekarang ibaratnya gini lah, ibu bisa nyetir, nyetir mobil, bawa mobil, tapi ibu nggak punya SIM, kan nggak bisa Bu. Gitu. Jadi itu harus ada, gitu intinya. Jadi itu SIM kita lah, gitu. Memang dokter itu, apalagi dulu juga kan rata-rata orang ICU belajarnya otodidak. Hampir semuanya kan belajarnya otodidak. Ikut pelatihan ini, mohon maaf nih kalau saya bilang, ikut pelatihan ini karena ada requirement dari BPJS. Kalau tidak punya pelatihan, klaim BPJS-nya nggak akan bisa diklaim. Itu requirement. Jadi sebenarnya itu lebih takut sama BPJS, bukan sama regulasi pemerintah gitu. Kalau saya lihat itu takutnya sama BPJS, wah nggak bisa klaim karena di BPJS jelas yang tidak punya sertifikat ICU, perawat ICU nggak bisa klaim BPJS gitu. Jadi sekarang ibaratnya pelatihan ICU kita, sertifikat kita itu SIM kita lah, gitu intinya Bu. Jadi bukannya apa-apa, ya kita pinter memang otodidak, dulu memang kayak gitu, gitu kebanyakan gitu. Tapi kalau saya enggak, saya di rumah sakit Premier, saya di Premier Jatinegara. Saya dulu dari ruangan dulu, dari ruangan saya ikut psikotes karena Premier itu kan punya Australia. Jadi mereka ikut regulasinya ketat benar. Jadi di ruangan dulu, terus saya kita itu diseleksi, gitu diseleksi karena nggak semua perawat ICU bisa bekerja, semua orang bisa bekerja di perawatan kritis. Seleksi, akhirnya kita ikut psikotes, selesai lulus psikotes, kita ikut pelatihan selama 3 bulan, barulah saya ditempatkan di ICU. Itu regulasi di tempat saya. Kan nggak, tapi nggak semua rumah sakit memberlakukan seperti itu. Kan gitu, Bu.
Jadi itu balik lagi ke regulasi rumah sakit. Kalau sekarang rumah sakit takutnya sama BPJS. Oke, Ya, terima kasih Ibu. oke sama-sama. Kasih ibu saya pernah loh ke kasih ibu yang pakai IR Denpasar, itu Bu. kan? Kasih Ibu Oh, Denpasar, Bu. saya bukan kasih ibu Denpasar lagi tuh kasih ibu mana tuh? Saya diajak. Solo ya, Bu ya? Iya, bagus lah itu. Udah Namanya pakai sama, Bu. semua. Iya, kan ada 4 kasih ibu kan di Bali kan? Ya, 4 benar. rumah sakit. Iya, benar. Tapi saya belum belum yang ke Denpasarnya. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi yang Izin Pak bertanya. Oke, silahkan Pak. Selamat siang Bu Aliana. Iya, Eh, siang. Bu mau tanya untuk PKID yang sekarang ini itu ada expired date-nya nggak Bu? Sebenarnya gini Pak, yang namanya pelatihan, kadang tuh yang namanya asesor, rumah sakit, surveyor, itu suka naik, suka ngeliat tuh. Kalau Bapak belajarnya dari tahun 2010, sekarang tahun 2024, mereka kan pasti kok nggak update gitu loh. Sebenarnya sertifikat itu yang dikeluarkan oleh kementerian itu nggak ada expire-nya, Pak. Tapi memang ada harus di update minimal tiap 3 tahun atau tiap 5 tahun gitu. Karena untuk sertifikat kompetensi itu tiap 3 tahun gitu. Tapi kalau sertifikat yang dari kementerian itu nggak ada expire-nya gitu kan. Tapi sebaiknya adalah updating keilmuan. Jangan nanti pengalaman tahun jebot dibawa sekarang kan gitu, gitu. Jadi kalau Bapak nanya ada nggak expire-nya? Kalau dilihat di sertifikat tidak ada expire. Tapi kan kita harus updating ilmu. Sebenarnya di Bali ini untuk updating ilmu gampang loh Pak. Namanya Conference Asia Pasifik kan adanya di Bali itu tiap bulan Agustus. Itu kan update keilmuan critical care di situ. Tiap Agustus loh Pak. Gitu. Karena saya selalu ada di sana untuk critical care Asia Pasifik kan gitu. Oke Pak. Iya Bu, nggih. Untuk Oke. kalau ya, mau perpanjang misalkan itu harus ikut ulang kayak sekarang nih Bu. Enggak, kita sebenarnya ini yang sekarang kita ada resertifikasi Pak. Resertifikasi untuk ICU. Jadi nggak ngikut full 5 hari Pak. Hanya teori 1 hari, nanti dibuatlah OSCE 1 hari, hanya 2 hari. Jadi online-nya sehari, offline-nya sehari. Resertifikasi untuk ICU. Gitu. Dan biayanya juga nggak mahal seperti ini kan gitu karena hanya 2 hari. Gitu. Tapi memang ininya nanti OSCE. Dia muter ke setiap skill station yang harus dikerjakan. Gitu. Oke Pak? Oke Bu, nggih. Makasih Bu. Oke, sama-sama. ya. Masih ada teman-teman? Everybody clear? Ya. Oke. Lanjut. Oke teman-teman, saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Semoga sharing kita pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat semuanya, salam sukses semuanya. Sekalian saya izin pamit, seleb semuanya.